Halo, shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Senang berjumpa dengan saudara lewat YouTube ini. Dimanapun saudara berada, saya Henry Indrawan selalu menyapa saudara di dalam kasih dan damai sejahtera Tuhan, karena kita percaya dengan iman kita. Jadi saudara, dalam program saya Christ Call of Faith, panggilan iman dalam roh dan jiwa kepada Tuhan Yesus Kristus, dan juga saya membagikan tema mengenai kerendahan hati. Kerendahan hati adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi saudara, penting sekali kita belajar selalu sampai akhir hidup kita. Tanamkan kerendahan hati. Dan saat ini kita mau mendengar beberapa menit atau beberapa detik cuplikan dari Rifandi mengenai tentang kerendahan hati. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Stop, dengerin ini sebentar. Ini alasan kenapa rendah hati itu sangat penting. Kita bisa belajar dari siapapun, tapi kalau kita mau belajar, kita mesti rendah hati. Kalau gelas kosong ini adalah kamu, dan ini adalah orang lain, kalau kamu angkat gelasmu terlalu tinggi, maka orang lain gak akan bisa memberikan ilmunya kepada kamu. Kamu gak akan pernah dapat apa-apa selama kamu mengangkat gelasmu terlalu tinggi. Tapi kalau kamu rendah hati dan mau belajar dari orang lain, maka banyak hal yang bisa kamu dapatkan dalam hidup ini. Kadang-kadang ego kita lah yang buat kita tidak bisa belajar dari siapapun. Merasa lebih tahu, merasa lebih hebat, sehingga akhirnya gak belajar apa-apa. Jangan angkat gelasmu terlalu tinggi. Rendahkan hatimu dan belajarlah dari orang lain. Kayak gitu. Puji Tuhan saudara, kita diberkati lewat cuplikan dari video Rifandi di mana menjelaskan tentang kerendahan hati. Dan kerendahan hati itu adalah menanggalkan ego diri sendiri, dan kita rindu terus-menerus diajar dan diproses, dan juga selalu mau diajar, sehingga kita merasa diri kita bukanlah siapa-siapa, diri kita tidak lebih hebat dari yang lain. Dan juga kerendahan hati itu adalah satu teladan iman Kristus, iman di dalam Kristus, di mana Tuhan memberikan teladan, yaitu kerendahan hati. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu sama-sama kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah, buat kebaikan-Mu, dan juga saat ini Engkau mau mengajar kami terus-menerus dalam proses iman, dalam proses hati, dalam proses kehidupan. Kami mau belajar untuk rendah hati, dan kami rindu, kami dituntun sesuai dengan perkataan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, dan juga berkati yang mendengar lewat YouTube ini. Siapapun mereka, apapun keadaan mereka, Tuhan Engkau sanggup menolong mereka. Engkau sanggup berikan hikmat bagi mereka, sehingga kami berjalan di dalam kerendahan hati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Amsal, atau lewat handphone kita, yaitu Amsal 22 ayat yang ke-4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Tahukah saudara, kitab Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo yang begitu kaya sekali, amat kaya, bahkan kekayaannya tidak ada yang dapat menandinginya. Namun yang menjadi dasar semuanya itu adalah hikmat Tuhan, karena dia minta hikmat dari Tuhan, sehingga dia memiliki hikmat yang melampaui dari kemampuan manusia. Dan dikatakan juga dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-12, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Salomo sendiri yang diilhami oleh Roh Kudus, sehingga dia menulis hal ini, bahwa betapa pentingnya kita hidup dalam kerendahan hati yang menuju kepada kehormatan. Dalam Wikipedia
saya mencatat atau saya menulis demikian. Suatu sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri dan ketidakmampuan diri sendiri, sehingga dengannya seseorang tidaklah mengangkuh atau tidak pula menyombongkan diri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, singkat kata rendah hati yaitu tidak sombong atau tidak angkuh. Dalam bahasa Inggris disebut humility. Dan ini semua berbicara tentang respon hati kita sebagai anak Tuhan, orang percaya kepada Tuhan, yaitu kerendahan hati bukanlah berbicara sekedar keadaan kita, baik keadaan kaya atau keadaan miskin. Kita sama-sama bisa rendah hati, kita juga sama-sama bisa menyombongkan diri. Jadi pusat dari hal ini adalah respon hati kita. Tahukah saudara betapa pentingnya kerendahan hati itu? Jadi sebagai lambang kerendahan hati yang ditulis dalam atau yang kita baca dari kitab Amsal tersebut, yang pertama adalah kekayaan. Kekayaan yang dimaksud adalah kekayaan spiritual, yaitu berbicara tentang sikap manusia, mental atau jiwa yang melayani Tuhan. Jadi sikap kita, mental kita, jiwa kita siap diproses apapun keadaannya. Kita siap diajar, dibentuk, dikasih kritikan atau dimasukkan sebuah kritikan dan kita menerima hal itu. Dan memang sulit untuk menerimanya, tetapi kita mau belajar untuk tetap rendah hati. Dan setelah kita mengalami ujian dan teruji, kita akan memberikan juga sebuah pengajaran yang bukan hanya sekedar perkataan, tetapi keteladanan iman kita. Seperti Tuhan Yesus, contoh nyata di dalam kitab Filipi 2 ayat 6-7, saudara bisa baca di rumah, di mana pada intinya dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Artinya dia membatasi segala kemahakuasaannya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ketika dia menjadi manusia, dia taat dan merendahkan dirinya di hadapan Bapaknya, sehingga Bapa yang di sorga meninggikan dia dan namanya tidak tertandingi. Artinya apa? Nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jadi tahukah saudara, kerendahan hati sangat penting bagi iman Kristen. Dan dikatakan juga jiwa yang melayani. Saya ambil contoh yaitu penemu atau pencipta dari sebuah media atau sosial media, yaitu Facebook, yang menemukan adalah Mark Zuckerberg. Dan dia orang yang sangat muda, orang yang sangat kaya raya, dia pembisnis muda. Namun dia selalu menampilkan kerendahan hatinya lewat kehidupannya yang sederhana. Dan bukan hanya itu, tetapi dia ikut serta bagian dalam kegiatan sosial. Dia membantu dalam segala kegiatan sosial. Bahkan media mencatat tahun 2013 dia menyumbangkan dana sebesar 992 juta USD. Jadi saudara, betapa besarnya jumlah uang tersebut. Dan dikatakan juga bahwa media menemukan kantornya yaitu sama dengan karyawannya. Dia tidak membedakan kantornya VIP, tapi dia menyamakan dengan karyawannya. Luar biasa, menjadi contoh teladan iman, menjadi contoh teladan yang jiwanya melayani. Demikian kita juga mau melayani Tuhan, memiliki kerendahan hati. Dan contoh yang kedua adalah anak dari
pengusaha atau dari Kolong Merak, yaitu Khairul Tanjung, yang punya anak putrinya bernama Putri Tanjung juga. Jadi dia pernah berkata di sebuah YouTube, dia berkata demikian, berasal dari tanah, berhasil berdiri di atas tanah, dan juga mati pun kembali kepada tanah. Artinya bahwa semua yang kita miliki, kekayaan, kehormatan, kejayaan, ketenaran, dan juga mungkin kita punya jabatan S1, S2, sampai gelar yang lebih tinggi, semua karena anugerah. Tidak ada yang kita bisa sombongkan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, banyak contoh yang nyata, yang terbukti. Dan iman kita melihat contoh pribadi Yesus yang memberikan teladan melayani Bapa, melayani sesuai dengan firman-Nya. Mari kita juga lakukan di hidup kita, tanamkan untuk selalu rendah hati, menerima, dan siap belajar. Dan yang kedua adalah kehormatan. Alkitab berkata barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan dirinya, dia akan ditinggikan. Artinya orang yang sombong, yang tinggi hati akan menerima ganjarannya, tetapi orang yang rendah hati akan menerima juga ganjaran yang baik. Tahukah saudara, engkau siap dihina, dikucilkan, diremehkan, tidak dihargai. Dan itu akan terjadi dalam hidup saudara. Tetapi tenang, jangan cari pembelaan manusia, karena Tuhan yang akan membela engkau lewat kebenaran firman yang sudah engkau lakukan dalam kehidupanmu. Yang ketiga adalah kehidupan. Mazmur 22 ayat 6 dikatakan, orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Artinya adalah selalu ada berkat Tuhan. Dikatakan makan dan kenyang. Ya, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, bukan berarti tidak bekerja. Apapun usaha kita pasti diberkati Tuhan. Karena berkat Tuhan itu tiba-tiba bisa datang kepada kita. Bahkan kasih-Nya tidak pernah hilang kepada kita. Jadi saudara, 3 hal itu yaitu kekayaan, kehormatan, dan kehidupan, betapa pentingnya di dalam hidup kita untuk menjalani kerendahan hati. Itu saja yang saya bagikan. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Bagikan channel ini ke banyak orang agar menjadi berkat bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menjalani hidup yang selalu rendah hati. Haleluya. Shalom.